Seorang wanita cantik tiba-tiba menarik handuk dari balkon, lalu bergegas ke tangga dan melepaskan seragam petugas kebersihan. Menyadari para agen mulai mendekat, ia segera membersihkan diri dengan air, lalu muncul hanya dengan handuk dan berpura-pura panik. Ia turun dengan langkah gemetar, lalu jatuh ke pelukan seorang agen. Tanpa sedikit pun curiga, agen itu memberinya sepatu dan memintanya beristirahat. Tak menyadari bahwa wanita itu adalah buronan utama mereka. Begitu keadaan aman, ia merapikan rambut, melemparkan handuk, dan pergi dengan tenang. Bersama timnya, ia lalu menyamar sebagai ibu dan anak, menyusup ke museum pribadi milik seorang miliarder. Saat menyambut mereka, sang tuan rumah langsung dituding oleh sang ibu telah bertindak terlalu jauh terhadap putrinya. Tanpa menyadarinya, ia pun telah masuk ke dalam jebakan. Setelah mereka keluar dari ruangan, wanita itu segera berganti pakaian menjadi serba hitam, mengikat rambutnya, dan bersiap. Dua rekannya naik ke atap museum, menyamarkan kamera dengan payung, lalu memasang alat panjat. Begitu jendela terbuka, kabel ditembakkan, dan ia mulai memanjat naik. Ia memutus aliran listrik ventilasi, membongkar kipas, lalu menyusup ke dalam saluran udara. Dengan tali, ia meluncur turun hingga berada tepat di atas brankas. Di bawah, tuan rumah tengah memamerkan isi brankas kepada calon mertua, tanpa sadar bahwa suara ketikan kode sedang direkam diam-diam. Target mereka, dupa kilin yang amat langka dan bernilai tinggi. Saat sang ibu memuji koleksi tuan rumah, ia diam-diam menyelipkan alat pembobol di bawah kotak kayu, lalu menyumpal sensor alarm dengan permen karet. Setelah mereka pergi, wanita itu kembali lewat ventilasi, membobol kode, dan menukar dupa asli dengan replika yang nyaris sempurna. Namun waktu hampir habis, sang ibu berpura-pura pusing untuk mengulur waktu. Mereka kembali ke ruangan, namun wanita itu tertangkap sedang memakai sepatu hak. Ia cepat berdalih sakit perut, dan sang tuan rumah pun percaya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Saat tuan rumah pergi memeriksa, wanita itu bersiap kabur. Begitu ia sadar alarm berbunyi karena permen karet, ia langsung memerintahkan pengejaran. Tapi wanita itu membalikan keadaan. Menuduhnya telah menuduh ibunya sendiri. Pemeriksaan tak menemukan apapun. Marah dan kecewa, ia memutuskan hubungan lalu pergi bersama timnya dengan penuh percaya diri. Tanpa diketahui siapapun, dupa kilin asli ternyata tergantung di luar gedung. Rekan mereka menariknya turun lalu melaju dengan sepeda, membawa harta berharga itu pergi meninggalkan museum, dan tuan rumah dalam penyesalan yang sunyi.